hampir seluruh lisan yang beriman di bumi ini saat ini mengatakan bahwa kita memang di akhir zaman. Kiamat sudah hampir di ambang pintu. Tanda-tanda yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu vulgar dan sangat jelas di depan mata kita saat ini. Tidak ada satu yang berani mengatakan tidak. Lihat, ketika Rasulullah menyebutkan di dalam hadis sahih Imam Muslim, salah satu tanda yang paling terang bahwa kiamat sudah sangat dekat adalah saat Arab mendadak menjadi kaya raya, lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Hari ini kita menyaksikan, dulu Arab namanya masih Jazirah Arab, miskin kere, tidak ada minyak yang ditemukan, kere. Tapi ketika minyak bumi ditemukan, Arab menjadi berubah menjadi sangat kaya raya. Dan saksikan apa yang dibuat oleh masing-masing pemerintahan di Arab sekarang ini. Arab Saudinya, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Uni Emirat Arab, serta Yaman. Lihat, masing-masing sedang berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi, mewah-mewah, pencakar langit. Dan jika zaman itu sudah kalian temukan, kata Rasulullah, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Kemudian lihat, Rasul mengatakan SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai negeri Arab mulai dituruni oleh salju. Tidak ada satupun dunia yang bisa menutup fakta ini. Tidak ada satu negara pun di muka bumi ini yang tidak percaya. Seperti kata Syekh Saud Shurem, salah seorang imam Masjidil Haram, saat 2011 beliau berkhutbah berapi-api di hari Jumat, mengatakan, ya ma'syaral muslimin, ya ummata Muhammad, wahai umat Islam, wahai umat Nabi Muhammad, apakah ada di antara tanda yang paling terang, tanda-tanda tentang dekatnya kiamat seperti yang kalian saksikan hari ini? Lihat, Arab sudah mulai dituruni oleh salju. Muadz bin Jabal diajak oleh Rasulullah jalan-jalan ke daerah Tabuk, dan Rasul berkata, hai Muadz, perhatikan baik-baik, kiamat sudah sangat dekat kali akan terjadi jika daerah ini sudah mulai dituruni salju. Mulai 2009, mulai 2009 sampai sekarang, salju makin tebal. Salju makin tebal turun di daerah Tabuk, terus sampai ke Riyadh. Bahkan antara Mekah dengan Madinah, dalam 1 bulan ke depan kita akan menyaksikan kembali timbunan salju semakin tinggi. Ini adalah pertanda yang sangat terang. Lupakah kita kalau Rasulullah pernah bersabda, la ta'tina sa'atu hatta yaruda ardul arabi murujan wanhara. Kiamat tidak akan menimpa kita sehingga kalian melihat tanah Arab akan kembali hijau seperti dahulu. Wanhara, dan muncul sungai-sungai di sana. Ini hijau, tidak kelihatan? Bu, kelihatan hijaunya ya? Bukan merah ya? Hijau. Artinya sebentar lagi merah akan padam dan hijau akan terbit. Ini kata Rasulullah SAW. Ala inna min asyrati sa'ah. Ingatlah dari tanda dekatnya kiamat kepada kalian. Antur fa'al asyrar wa tudal akhyar. Orang-orang buruk muncul ke permukaan memimpin dunia, dan orang-orang yang terbaik pilihan umat disingkirkan. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Kemudian Rasulullah juga bersabda di dalam hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi. Rasulullah, hadisnya sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. La taqumu sa'ata yasiral furat an jabalin min dhahab. Tidak akan pernah terjadi kiamat sampai sungai Efrat mengering dan nanti akan ditemukan gunung emas di dalam perut bumi Irak. Lihat fakta yang kita temukan. Bagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai mengering sungai Efrat, lalu gunung emas ditemukan di bumi Irak. Dan hari ini dunia telah menyaksikan fakta itu. Ingat kata Rasulullah SAW, kiamat tidak akan terjadi sehingga tahun-tahunan kalian tidak akan pernah merasa berkah, karena Allah mencabut keberkahan dari negeri kalian, seluruh dunia ya. Sehingga kalian merasakan 1 tahun itu seperti 1 bulan ya. Karena tidak berkah, maka kita makin banyak mengorbankan waktu kita untuk mencari dunia, sehingga tidak cukup 24 jam kita untuk mencari dunia. Kalaupun kita sudah 24 jam, dunia yang kita dapatkan hanya sedikit saja, tapi pengeluaran kita besar. Itu tidak berkahnya, dicabutnya berkah dari waktu kita.
Artinya, hidup kalian, apakah dalam bentuk individu ataupun dalam bentuk bangsa, tidak akan pernah merasakan berkah. Salah satu wujud berkah itu adalah kemerdekaan. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, lalu Rasulullah SAW mengatakan, tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi perselisihan di antara keluarga kerajaan yang memimpin Hijaz. Hijaz itu di mana? Mekah, Madinah, Taif, Tabuk sendiri. Ini masuk wilayah Hijaz, berarti Arab Saudi sekarang. Bila kalian telah menyaksikan perselisihan di antara anggota keluarga kerajaan, maka dekatlah bencana-bencana terjadi di tengah-tengah mereka dan gempa demi gempa. Seluruh mata dunia menyaksikan apa yang terjadi dalam 2 minggu terakhir. Mulai dari 4 November 2017. Kita menyaksikan apa yang terjadi. Adakah yang berani membantah apa yang sedang terjadi di kerajaan Arab Saudi hari ini? Ibarat Allah yang kami muliakan, penangkapan puluhan pangeran, penangkapan menteri-menteri dan mantan menteri-menteri atas nama korupsi dan segala macamnya. Kemudian bahkan dalam 24 jam 2 orang pangeran terbunuh hanya dalam 24 jam di Arab Saudi. Kita juga menyaksikan dalam waktu 2-3 hari belakangan ini bagaimana bencana-bencana dan musibah mulai terjadi di Arab Saudi hari ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, angin topan yang sangat mengerikan, badai serta banjir yang sangat dahsyat di Jeddah, serta banjir yang menggenangi sekitar Ka'bah. La haula wala quwata illa billah. Kalau Bapak Ibu mendengar virus corona ini tanda akhir zaman, walaupun Nabi tidak menyebutkan nama coronanya, tetapi zuhurul amradil mu'diyatil musta'siyah fi akhir zaman min azhuri fitani hadis akhir zaman. Munculnya penyakit-penyakit menular yang sangat mematikan dan sangat cepat penularannya, begitu bandel dan susah dicarikan penangkalnya, bertembus-tembus berlapis-lapis. Ada yang namanya flu burung, ada yang namanya flu babi, ada yang namanya Ebola, ada yang namanya SARS, ada yang namanya MERS, macam-macam Pak. Sekarang Ebola, sekarang novel corona, dan sekarang udah bermutasi pula dia Pak. Udah jadi aneh nih. Belum selesai lagi virus novel corona baru ini, sudah bermutasi dia di 2 jenis. Ada yang tipe L, ada yang tipe S. Ke depan tak apa lagi perubahannya. Dunia ini sudah tua, tak lama lagi akan hancur binasa. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet akan hancur berkeping. Wa idzal biharu fujirat, lautan akan meletup naik ke darat, hancur semuanya.